Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finaldi Ramadan dengan NIM 060403200095, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas C. Latar belakang dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi syarat ujian akhir semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan pengampu Bapak Muhammad Salim MPDI, yang dimana pada video kali ini saya akan membahas tentang apa itu jurnal. Apa itu jurnal? Pengertian jurnal adalah sebuah bentuk publikasi periodik dalam bentuk artikel yang diterbitkan secara berkala. Dalam hal ini, biasanya jurnal diterbitkan pada interval waktu tertentu setiap 4 bulan atau setiap 1 tahun. Jurnal memiliki beberapa jenis yang diantaranya adalah Professional of Trade Journal, Popular Journal, and Scholarly Journal. Pada umumnya, jurnal memiliki cakupan materi yang luas namun sangat padat, hanya terdiri dari 6 hingga 8 halaman. Namun di setiap kalimatnya bernilai ilmu pengetahuan, di mana tujuan pembuatan jurnal tersendiri adalah untuk mengembangkan sebuah penelitian yang telah dituliskan serta menjadi acuan untuk para peneliti lainnya yang sedang melakukan kegiatan penelitian sejenis. Berikut adalah susunan jurnal yang benar. Yang pertama ada judul, abstrak, pendahuluan, hasil pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Di mana saya akan menjelaskan dari bagian-bagian jurnal tersebut. Yang pertama yaitu dari judul. Setiap jurnal ilmiah harus memiliki judul yang jelas. Dengan membaca judul akan memudahkan pembaca mengetahui inti jurnal tanpa harus membaca keseluruhan dari jurnal tersebut. Misalnya, Anda membuat jurnal dengan judul Sistem Pendidikan di Indonesia. Dengan judul seperti itu, menurut saya kurang efektif untuk pembaca karena tidak menggambarkan isi jurnal. Yang ada pembaca jadi malas membaca jurnal karena dari judulnya saja tidak rinci. Pilihlah judul yang jelas dan rinci seperti Pengaruh Sistem Pendidikan di Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0. Judul ini akan memudahkan pembaca yang ingin mencari tahu tentang sistem pendidikan di Indonesia pada masa revolusi industri seperti sekarang ini. Judul juga tidak boleh memiliki makna ganda. Disarankan tidak boleh lebih dari 12 kata jurnal berbahasa Indonesia dan lebih dari 10 kata jurnal berbahasa Inggris. Judul ditulis di tengah atas halaman menggunakan huruf kapital dan dicetak tebal. Yang kedua, ada abstrak. Abstrak berbeda dengan ringkasan. Bagian abstrak dalam jurnal berfungsi untuk mencerna secara singkat isi jurnal. Abstrak di sini dimaksudkan untuk menjadi penjelas tanpa mengacu pada jurnal. Bagian abstrak harus menjadikan sekitar 250 kata yang merangkum tujuan metode, hasil, dan kesimpulan. Jangan gunakan singkatan atau kutipan dalam abstrak. Pada abstrak harus berdiri sendiri tanpa catatan kaki. Abstrak ini biasanya ditulis terakhir. Cara mudah untuk menulis abstrak adalah mengutip poin-poin paling penting di setiap bagian jurnal. Kemudian, menggunakan poin-poin untuk menyusun deskripsi singkat tentang jurnal yang telah dibuat. Penulisan abstrak diketik menggunakan 1 spasi. Yang ketiga ada kata kunci. Kata kunci sebanyak 3-5 kata. Diambil dari inti atau poin yang akan dibahas dalam penelitian Anda. Yang keempat ada pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang, mengapa penelitian dilakukan atau uraian permasalahan yang akan diteliti, dikaitkan dengan teori, dan diakhiri dengan tujuan dilaksanakan penelitian tersebut. Penulisan diketik dengan 2 spasi, kurang lebih 4-6 halaman. Yang kelima, ada pembahasan atau hasil pembahasan. Pembahasan dapat dibagi dalam beberapa subbagian, diketik dalam 2 spasi. Penulisan kurang lebih 4-6 halaman dalam pembahasan membandingkan hasil penelitian dengan model atau teori yang diacu, dan menghubungkan hasil penelitian Anda dan penelitian sebelumnya dengan menunjukkan persamaan dan membahas perbedaannya. Pembahasan digunakan untuk hasil penelitian kualitatif, sedangkan dan pembahasan digunakan untuk hasil penelitian kuantitatif. Yang keenam ada simpulan. Dalam simpulan yang dibahas pembuktian hipotesis dari penelitian. Ditulis ringkas yang memuat informasi yang cukup sehingga pembaca mengetahui bahwa membuktikan hipotesis yang telah dilakukan dan dalam mengetahui kelebihan dan kekurangan metode. Dan biasanya terdapat saran yang berisi kemungkinan peneliti lebih lanjut dan potensi-potensi yang dimiliki metode yang dipakai dapat dimasukkan. Yang ketujuh, daftar pustaka. Daftar pustaka pada karya ilmiah ditulis langsung setelah teks berakhir. Tidak perlu ganti halaman baru, sedangkan daftar pustaka pada makalah, buku, atau penelitian ditulis dengan berganti halaman baru. Jenis penulisan daftar pustaka diberi daftar pustaka dicetak tebal dengan huruf tegak kapital semua. Unsur yang ditulis dalam daftar pustaka secara berturut-turut meliputi 1. Nama pengarang, ditulis dengan urutan nama akhir, nama awal, dan nama tengah tanpa gelar akademik. Yang kedua, tahun penerbitan. Yang ketiga, judul, termasuk subjudul. 4. Tempat penerbitan.
5 nama penerbit. Unsur-unsur tersebut dapat bervariasi bergantung kepada jenis sumber pustakanya. Berikut adalah video penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan tentang apa itu jurnal. Dan pada video kali ini mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.